Hai, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 254. Kisah seorang CO muda yang berpura-pura culun. Sial. Siapa orang ini yang bisa bertarung seperti ini? Tidak sia-sia dipukuli. Gores mobilnya dan membiarkan orang ini tahu nasib menyinggung kita. Kita hanya perlu tergelincir. Apakah dia masih bisa menemukan kita? Setelah menggores mobil, mereka melarikan diri. Tetapi Ariel tidak dapat menemukan mereka. Dan untuk para berandalan ini, jika mereka tidak mendapatkan wajah mereka kembali, bagaimana mereka bisa terus maju di masa depan? Mereka bisa sangat lapar, dan mereka bisa makan roti kukus di belakang orang lain. Tetapi di depan orang lain, wajah lebih penting bagi mereka daripada nyawa. Sial. Biarkan orang ini memperbaiki mobilnya. Hancurkan, coba lihat apakah ada sesuatu yang berharga di dalamnya. Kita tidak bisa mengambil kerugian, mobilnya. Saat itu, lebih dari selusin mobil datang satu demi satu di gerbang komunitas. Pintu mobil dibanting terbuka, dan ratusan orang muncul serempak, yang membuat beberapa kaki orang melunak. Apa-apaan ini? Kenapa komunitas kita tiba-tiba jadi kesal? Bukankah itu Rehan dan Bimo? Sial, bahkan Bimo ada di sini. Rehan ketika turun dari mobil, dia melihat beberapa berandalan berdiri di sebelah mobil Ariel. Dan mereka memegang batu di tangan mereka. Apa yang kamu lakukan? Rehan berjalan di depan beberapa orang dan bertanya dengan suara dingin. Beberapa berandalan sangat ketakutan sehingga mereka menggigil ketika berbicara dengan pria besar seperti Rehan. Rehan, kakak Rehan, kami tidak ada hubungannya. Kami tinggal di sini. Ya, kami tinggal di sini. Jika kakak Rehan tidak percaya, tanyakan saja. Kakak Rehan, bagaimana kamu datang ke sini? Sekarang, apa yang terjadi di sini? Rehan mendengus dingin dan berkata, itu tidak ada hubungannya denganmu. Jika kamu ingin menghancurkan mobil ini, pikirkan peranmu. Setelah berbicara, Rehan bertanya di belakangnya. Beberapa orang berkata, jaga baik-baik mobil kakak Ariel. Jika ada goresan, akan kutanyakan padamu. Ya. Beberapa berandalan menatap Rehan dengan ngeri. Saudara Ariel. Mereka tidak tahu di mana Ariel bersaudara dengan mereka. Tapi mereka jelas. Orang yang dihentikan tadi adalah pria besar. Dan mereka sebenarnya ingin memeras orang seperti itu. Bajingan ini adalah seseorang yang bahkan Rehan harus memanggil kakak padanya. Berandalan itu sudah ketakutan dengan kaki yang lemah. Duduk di tanah. Setelah Rehan pergi, beberapa orang yang tinggal di belakang mengepung mobil Ariel dan tidak mengizinkan siapapun untuk mendekat. Seolah-olah mereka melindungi peninggalan budaya yang penting sama. Andika awalnya berencana memberi Ariel 3 hari untuk menyiapkan uang. Lagi pula, tidak mudah menghasilkan 1 miliar. Dia harus menjual perusahaan keluarga Wijaya. Ditambah pinjaman bank sebelumnya. Tidak pernah menyangka Ariel akan datang ke pintu begitu cepat. Ketika pintu ditendang terbuka. Ketika Andika melihat Ariel berdiri di luar pintu, ekspresinya menegang. Bibir dan giginya bergetar. Kenapa kamu di sini? Andika terlalu ketakutan dan tergagap. Ketika Ariel melihat Kaori, yang diikat dengan 5 bunga di sudut, kemarahannya langsung meledak. Dia berjalan ke Andika tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menendang sudut, mengangkat kursi, dan menghancurkan alat ke Andika hingga berkeping-keping sebelum berhenti. Berhenti memukul. Jangan pukul. Andika menutupi kepalanya dengan tangannya dan terus berkata, sepertinya hanya kamu yang mati. Kamu benar-benar dapat menyelesaikan masalah. Ariel menatap Andika tanpa ekspresi di wajahnya. Tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Ariel. Tetapi dia tidak percaya bahwa Ariel memiliki keberanian untuk membunuhnya. Ariel, kamu membuatku takut. Kamu benar-benar punya nyali untuk membunuhku. Aku ingin melihat apakah kamu berani, kata Andika. Ariel berjalan ke sisi Kaori, melepaskan tali untuk Kaori, dan bertanya,
apakah kamu baik-baik saja? Kaori tidak memiliki banyak ekspresi khawatir di wajahnya, tetapi berkata sambil tersenyum. Tidak apa-apa. Aku tahu, kamu akan datang untuk menyelamatkanku. Jadi aku tidak takut sama sekali. Ariel memegang tangan Kaori dengan meminta maaf dan berkata, maaf, ini salahku. Jika aku membiarkan seseorang melindungimu, ini tidak akan pernah terjadi. Jangan khawatir, tidak ada yang akan menyakitimu di masa depan. Kalian berdua terlalu lebay. Bisakah kamu pulang dan membicarakannya? Datang dan lepaskan aku. Saat mereka berdua berbicara dengan manis, Lucy tidak tahan lagi. Dan dia tidak mengatakan apa-apa. Dia belum dibebaskan. Dan keduanya tampaknya telah melupakannya. Ketika Kaori mendengar ini, dia bergegas ke sisi Lucy, mengendurkan tali di tubuhnya, dan berkata, apakah kamu tidak ingin diikat sebelumnya? Tidakkah kamu memikirkannya sekarang? Wajah Lucy memerah. Kata-kata absurd seperti itu adalah bahasa madu kamar kerja. Hanya untuk bersenang-senang. Tetapi saya tidak berharap Kaori mengatakannya di depan Ariel. Gadis sialan. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Percaya atau tidak, aku akan menyingkirkan skandalmu. Lucy menggertakkan giginya dan mengancam Kaori. Penampilan acuh tak acuh Kaori bukan karena dia tidak takut dengan ancaman Lucy, tetapi karena dia tidak memiliki skandal sama sekali. Melihat Kaori tidak peduli, Lucy berkecil hati. Jika kata-kata absurd dan sulit diatur ini, dia suka berbicara tentang senjata. Kaori bisa tidak mengatakan ini, jadi dia tidak perlu mengancam Kaori. Ariel, mengapa kamu datang terlambat dan membuat wanitamu menderita? Tahukah kamu? Setelah melepaskan tali, Lucy menarik tangan Kaori. Pergelangan tangannya memar oleh tali. Kaori dengan cepat menarik tangannya dan berkata, ini hanya luka kecil. Tidak apa-apa. Ariel menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada keduanya, pulanglah dan istirahat dulu. Melihat ekspresi Ariel, hati Kaori tenggelam. Ariel berkata sebelumnya bahwa hanya kematian Andika yang benar-benar dapat menyelesaikan masalah. Mungkinkah dia benar-benar ingin membunuh Andika? Ariel, kamu. Sebelum Kaori selesai berbicara, Ariel menyela. Jangan khawatir. Pulanglah. Aku baik-baik saja. Bagaimana Kaori bisa tenang? Jika Ariel benar-benar membunuh Andika dengan ceroboh, ini adalah kejahatan. Dan Ariel akan dipenjara karena ini. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh Kaori. Ariel, aku baik-baik saja. Kamu tidak bisa melakukan hal-hal bodoh. Aku ingin kamu berada di sisiku, kata Kaori gugup. Merasakan perhatian Kaori, Ariel merasa hangat. Menyentuh kepala Kaori dan berkata, jangan khawatir, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Aku akan selalu berada di sisimu. Lucy mendengar ini. Matanya kabur. Apa jika kata-kata ini diucapkan padanya? Sangat disayangkan bahwa ini ditakdirkan untuk menjadi harapan yang luar biasa. Perasaan Ariel untuk Kaori. Tidak ada yang bisa berubah. Kaori, ayo pergi dulu. Lucy menarik Kaori dan berkata. Kaori memandang Ariel dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Seolah menyuruh Ariel untuk tidak melakukan hal bodoh. Ariel saling tersenyum. Memberitahu Kaori untuk tidak khawatir. Setelah keduanya pergi, ekspresi Ariel berubah dari senyum menjadi dingin. Di ruang pengap di tengah musim panas, sepertinya tiba-tiba menjadi dingin. Ariel, aku tahu aku tidak bisa mengalahkanmu. Jika kamu laki-laki, kamu bisa membunuhku jika kamu memiliki kemampuan. Apakah kamu berani? Andika tidak pernah mau melepaskan martabatnya di depan Ariel. Jika Anda tidak dapat berdiri di depan saya, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menjadi seorang pria? Sekarang kamu tahu. Kamu tidak boleh memprovokasi Kaori. Tidak apa-apa untuk mempermalukanku dan menipuku. Kamu ingin pipis dan pipis di kepalaku. Aku hanya akan memperlakukanmu sebagai kutu busuk. Tapi itu benar-benar mustahil untuk dilakukan. Kaori menderita. Ariel berjalan di depan Andika. Matanya penuh dengan niat membunuh. Meskipun Andika meningkatkan keberaniannya dan berpikir bahwa Ariel baru saja memukulinya dan tidak berani membunuhnya. Tetapi sekarang menatap langsung ke mata Ariel. Dia menjadi takut. Ariel, pembunuhan itu melanggar hukum. Dan kamu harus masuk penjara. Kamu bahkan mungkin dikubur bersamaku.
Sudahkah kamu mengetahui konsekuensinya? Kata Andika. Apa? Ariel mengangkat sudut mulutnya, membuat sketsa senyum sinis, dan berkata, apakah kamu takut? Ini belum dimulai. Apakah kamu takut? Bersambung.